ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, tibalah kini kita di penghujung hadis 6 hak muslim atas muslim yang lainnya. Dan inilah penggalan terakhir dari hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza mata fatba'hu, jika ia meninggal dunia maka ikutilah ia. Mudah-mudahan Allah memudahkan dalam proses pembelajaran kali ini dan menambah wawasan dan keilmuan kita, mempertebal keimanan kita, dan memperkaya amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita baca ulang bunyi hadisnya. Wa idza mata fatba'hu, jika ia meninggal dunia, yaitu saudaramu semuslim, maka ikutilah ia. Kalimat ini memang terasa sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah dalam hadis ini tidak menjelaskan siapa yang harus diikuti dan bagaimana cara mengikutinya. Beliau hanya bersabda, jika ia meninggal dunia, maka ikutilah ia. Namun sahabat, ketika nanti kita mencari riwayat lain yang berbicara tentang konteks yang sama, kita akan menemukan satu redaksi yang menarik yang berbunyi wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Jadi kalau dalam hadis tadi disebutkan jika meninggal ikutilah, maka dalam riwayat yang lain Rasulullah memerintahkan beberapa perkara, di antaranya ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Nah, pada riwayat ini muncul satu istilah, yaitu jenazah. Disinilah kemudian muncul satu pertanyaan. Mengapa ya Rasulullah menggunakan kata jenazah, yaitu al-janaiz tadi itu? Mengapa tidak menggunakan kata mayit, tapi lebih memilih kata jenazah? Nah, sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat beberapa literatur kamus bahasa Arab dan buku-buku yang terkait. Ternyata sahabat, ada penjelasan bahwa kalau mayit itu memang dikhususkan kepada mereka yang meninggal dunia. Itu istilah mayit. Tetapi ternyata tidak demikian halnya dengan istilah jenazah. Nah, kita temukan ternyata kata jenazah itu memiliki setidaknya 3 makna. Nah, ini nanti ada hubungannya kenapa kok Rasulullah SAW menggunakan istilah jenazah, mengikuti jenazah, tidak mengikuti mayit. Baik, ketiga makna yang terkandung dalam kata jenazah adalah, pertama, jenazah itu juga berarti mayit. Jadi istilah jenazah digunakan untuk menyebut orang yang meninggal dunia.
Yang kedua, kata jenazah itu juga diperuntukkan untuk menyebut keranda. Keranda itu adalah tempat yang digunakan untuk mengangkat, mengangkut, membawa, memikul mayit itu. Nah, berarti jenazah juga bisa berarti maknanya keranda. Yang ketiga adalah keranda yang di dalamnya sudah ada mayitnya. Nah, keranda yang di dalamnya sudah ada mayitnya. Nah, itu disebut juga jenazah. Nah, setidaknya dengan memahami makna ini, kita paham kata jenazah bukan hanya merujuk kepada orang yang telah meninggal dunia. Namun kata ini juga menunjuk kepada keranda itu. Bahkan ketika jenazah sudah berada di atas keranda, maka itu juga disebut jenazah juga. Nah, jadi nanti memang kalau kita lihat dalam beberapa kamus, itu kita temukan, sahabat, bahwa di balik kata jenazah itu memang mengandung makna menyiapkan dan mengurus. Jadi makanya kita juga terkadang mendengar istilah bahwa jenazah itu adalah mayit plus. Mayit plus itu artinya mayit yang sudah melewati proses kepengurusan. Sudah diurus, sudah dimandikan, setidaknya sudah disucikan, sudah siap untuk disolati, lalu dimakamkan. Itu disebut jenazah. Maka pemahaman ini ada relevansinya dengan ketiga arti yang terkandung dalam jenazah tadi itu, yang kita temukan di dalam beberapa kamus bahasa Arab. Sehingga sahabat sekalian, dari sini kita bisa bisa memiliki pemahaman yang lebih luas. Kalau Rasul tadi menggunakan istilah wattiba'ul janaiz dan mengikuti jenazah, maka Rasulullah tidak sekadar mengajarkan bahwa seorang muslim yang meninggal dunia harus diakui sebagai mayit. Tidak sebatas itu, gitu loh. Dipilihnya kata jenazah itu mengandung arti bukan hanya orang itu diakui sudah meninggal dunia. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, Rasul mengajarkan bahwa seorang muslim itu meskipun sudah mayit harus dimuliakan mayitnya, gitu loh maksudnya. Harus diurus. Ya paling tidak dimandikan, dikafani, disolati dan seterusnya oleh saudara-saudaranya yang masih hidup, gitu loh. Sahabat, kalau kita renungkan, ketika seorang masih hidup, ia melangkah dengan kedua kakinya, kemanapun ia mau pergi. Tapi ketika Allah sudah memanggilnya, ia tidak mampu lagi melangkah. Ia harus dipikul oleh pundak-pundak saudaranya. Ya kan? Lalu diantar ke pemakaman. Gitu. Nah, inilah proses perjalanan dari kematian sampai ke liang lahat, inilah yang menjadi hak muslim yang masih hidup itu. Jadi dari sini ada satu pesan. Ketika Rasul menyebut wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, itu berarti bukan hanya sekedar sudah mati toh, ya sudah kalau begitu. Bukan hanya begitu, tetapi penggunaan kata jenazah mengingatkan kita sebagai muslim yang masih hidup akan kewajiban kita memenuhi hak saudara kita yang sudah menjadi mayit itu. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap ya, bisa dipahami. Nah, itu sebagai pembuka bahwa ternyata di balik kata jenazah ada pesan moral agar kita ingat akan kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia. Sekarang ayo kita lanjutkan. Nah, apa itu?
setelah saudara kita meninggal, hak-haknya yang harus dipenuhi itu apa saja? Hak-hak seorang muslim setelah meninggal dunia itu apa? Nah, sahabat sekalian, Islam tidak hanya berhenti mengajarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan kita tahu si fulan meninggal, lalu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhenti di situ? Tidak. Jawabannya tidak berhenti di situ. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim yang telah meninggal dunia masih memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh saudara-saudaranya yang masih hidup. Apa saja itu? Mari kita sebutkan. Di antaranya begini. 1. Kita yang masih hidup berkewajiban untuk mengumumkan, memberitahukan, menginformasikan kematiannya. Ya, tentu tujuannya agar kaum muslimin mengetahui kabar wafatnya, kemudian datang untuk membantu pengurusan jenazah, ikut serta memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan macam ragamnya. Tentu pengumuman dan informasi ini penting, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing, ya kan? Maka kewajiban kita yang masih hidup ketika tahu ada seseorang meninggal dunia, maka hak yang harus dipenuhi pertama adalah umumkan kematiannya, beritahukan kematiannya, informasikan kematiannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu masuk kepada proses pengurusan jenazah. Apa itu? Memandikan. Jadi mayit itu harus disucikan, ya toh, dengan segala tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jasadnya dibersihkan, disucikan dengan penuh penghormatan sebagai bentuk pemuliaan terakhir kepada saudara kita semuslim. Selanjutnya apa? Ya selesai dimandikan, disucikan, ya mengkafaninya. Tubuhnya harus dibungkus dengan kain kafan sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, nah, saya pikir ini tidak perlu dibahas di sini karena membutuhkan pembahasan secara rinci dan secara khusus. Tapi setidaknya hak yang ketiga adalah harus dikafani. Kemudian yang keempat, disolati. Kaum muslimin berkumpul untuk mensolatinya, mendoakan agar diberikan ampunan, diberikan rahmat, kasih sayang, ya, termasuk juga kepada saudara-saudaranya yang ditinggal, keluarganya, istri, suami, anak-anaknya. Kita doakan. Setelah disolati, berikutnya yang kelima, diantarkan ke pemakaman. Nah, inilah yang tadi itu di dalam hadis wa idza mata fatba'hu, ketika meninggal dunia ikuti, antarkan. Inilah pembahasan yang menjadi fokus kita di episode kali ini. Mengapa Rasulullah menganjurkan kaum muslimin untuk mengikuti jenazah? Nah, tentu setiap perintah Nabi tidak lepas dari keutamaan. Lalu bagaimana hukum dan adabnya? Nah, itulah yang nanti akan menjadi fokus pembahasan kita di episode kali ini. Baik, setelah yang kelima diantarkan ke pemakaman, yang keenam yaitu dikuburkan. Nah, jenazah dimakamkan dengan penuh penghormatan sesuai tuntunan syariat, ya. Dimasukkan ke liang lahat peristirahatan terakhir selepas hidup di dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, diselesaikan wasiat dan hutang-hutangnya. Hak manusia tidak gugur
hanya karena kematian. Oleh sebab itu wasiat yang sah harus ditunaikan, utang-utangnya harus segera diselesaikan. Ini penting banget. Karena dalam beberapa riwayat itu disebutkan Nabi enggan mensolati jenazah yang masih membawa hutang. Dan gara-gara utang seseorang tertahan untuk masuk surga. Jadi sangat penting. Maka ada benarnya ketika jenazah itu hendak dibawa ke pemakaman, disampaikan dulu kepada para hadirin kalau ada utang piutang terkait jenazah ini, terkait dengan almarhum atau almarhumah, segera untuk menghubungi pihak keluarga agar ada penyelesaian secepat mungkin. Itu sudah tepat. Berikutnya hak ke-8 adalah, ini juga tidak kalah pentingnya, ditutup aibnya, disebut kebaikannya, didoakan dan dimohonkan ampun. Ini yang tidak kalah penting. Jangan jadikan wafatnya sebagai kesempatan untuk membuka keburukannya. Jangan sampai saudara kita yang baru saja wafat justru membuka kesempatan bagi kita untuk menjelek-jelekkan, membuka aibnya. Itu jangan. Sebaliknya, kenanglah kebaikan-kebaikannya. Tutupilah aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Dan perbanyak doa agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dan melapangkan alam kuburnya. Nah, tidak terkecuali ketika tadi itu pihak-pihak yang berkesempatan untuk memandikan, mengurus jenazah itu tadi, mengkafani dan lain sebagainya. Jika melihat aib yang ada di tubuhnya, wajib baginya untuk menutup aib itu. Tidak boleh dibicarakan ke sana kemari. Nah, sahabat, kalau kita renungkan, seluruh hak tersebut menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Islam tidak hanya mengatur bagaimana seorang muslim hidup. Islam juga mengatur bagaimana ia dimuliakan ketika setelah meninggal dunia. Bahkan setelah jasadnya dimakamkan, hubungan persaudaraan itu belum berakhir. Kita masih memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baiknya, menunaikan hak-haknya, dan mendoakannya. Masya Allah, inilah salah satu bukti bahwa ukhuwah Islamiyah tidak berhenti di dunia, tetapi terus berlanjut hingga seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat sekalian, kita bergeser kepada pembahasan yang lain, yaitu keutamaan atau fadilah. Tentu ini diperintah tidak lepas dari keutamaan. Pertanyaannya, apa keutamaan mengantarkan jenazah? Nah, di antara sebab mengapa Islam sangat menganjurkan kaum muslimin mengikuti jenazah adalah karena Allah telah menyiapkan pahala yang sangat besar untuk amalan ini. Ayo kita lihat, ada sabda Rasulullah SAW. Jadi beliau suatu saat bersabda begini, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidah hatta tudfan kana lahu qiraton. Qila wa mal qiraton, qala mithlul jabalainil azimaini. Jadi artinya, barang siapa menghadiri jenazah hingga ia ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa menghadirinya hingga jenazah itu dimakamkan, maka baginya pahala 2 qirat. Sahabat pun bertanya,
apakah yang dimaksud dengan 2 kirot itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Nah, nanti ada penjelasan. Gunung yang besar itu kayak apa? Dalam riwayat yang lain dijelaskan, asgharuhuma mithlu Uhud, yang paling kecil di antara keduanya sebesar gunung Uhud. Nah, itu yang paling kecil. Berarti kalau begitu ada yang lebih besar. Nah, gitulah. Sahabat, coba kita renungkan sejenak. Rasulullah tidak mengatakan 1 kirot itu seperti bukit kecil atau sebuah rumah. Enggak. Tapi beliau memberikan gambaran dengan sesuatu yang sangat besar, yaitu gunung. Bahkan dalam riwayat yang lain tadi disebutkan ukuran yang kecilnya itu sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan betapa agungnya pahala yang Allah siapkan kepada kita jika kita mau mengikuti jenazah itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah seseorang baru mendapatkan 1 kirot apabila mengikuti jenazah sejak diberangkatkan dari rumah duka? Nah, jawabannya sudah ada dalam hadis tadi itu. Bahwa seseorang tetap memperoleh pahala 1 kirot asal dia mengikuti sholat. Ikut mensolati saudaranya yang sudah meninggal dunia tadi. Itu saja sudah berhak mendapatkan pahala sebesar 1 kirot. Namun apabila ia mengikuti sejak awal prosesnya, ya toh, apalagi ikut memandikan, ikut mengkafani dan lain sebagainya, tentu pahala 1 kirot yang diperolehnya menjadi lebih sempurna. Mengapa demikian? Karena pada kirot itu memiliki tingkatan. Karena yang paling kecil saja itu sebesar gunung Uhud, artinya ada yang lebih besar. Besarnya pahala kirot itu bergantung kepada keikutsertaan kita. Semakin sempurnakah kita mengikuti prosesnya atau tidak? Nah, gitu. Sahabat sekalian, nah sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita peroleh dari pahala itu. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memobilisasi kita agar kita memiliki nilai kepekaan sosial dan penghormatan kepada saudara kita yang meninggal dunia. Dan betapa murahnya Allah memberikan pahala. Gitu loh. Jadi ini nanti tidak lepas dari hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari amalan ini. Nah, paling tidak beginilah. Dari uraian ini kita sudah mengenal istilah kirot. Kirot itu adalah gunung yang besar. Ukuran yang paling kecilnya adalah sebesar gunung Uhud. Dan itu disiapkan kepada kita yang setidaknya mensolati jenazah. Dan syukur-syukur sampai selesai di pemakaman. Karena itu sahabat, ayo kita hidupkan amalan sunnah ini. Nah, sahabat, mari kita kembangkan lagi. Bagaimana hukum mengantarkan jenazah? Kalau kita lihat di dalam beberapa literatur, kita menemukan keterangan bahwa para ulama sepakat bahwa mengikuti jenazah merupakan amalan yang disunahkan bagi kaum laki-laki. Nah, kesunahan ini bukan hanya pendapat 1 madhab, tetapi merupakan kesepakatan 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat madhab itu telah terjadi ijma, konsensus ulama, bahwa laki-laki dianjurkan, disunahkan untuk mengikuti
jenazah sampai ke pemakaman. Ya kalau mensolati tadi jelas ya fardu kifayah, jelas itu. Kalau ada yang sudah mensolati, gugur yang lainnya. Tetapi untuk mengikuti jenazah ini, itu sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki. Nah, ini setidaknya disampaikan tegas oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi sendiri mengatakan bahwa disunahkan bagi kaum laki-laki untuk mengikuti jenazah hingga dimakamkan. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih. Ini secara tegas penyampaian dari Imam An-Nawawi. Nah, dengan demikian, sahabat, mengikuti jenazah bukan sekadar tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, bukan. Bukan pula sekadar penghormatan sosial kepada keluarga yang berduka, tetapi ini sunnah Rasul yang memang harus dihidupkan gitu. Nah, pertanyaan muncul berikutnya, bagaimana dengan kaum hawa, wanita? Nah, sahabat, dalam masalah ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Jadi, kalau menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah itu hukumnya makruh. Wanita makruh, artinya tidak dianjurkan, dibenci. Tetapi bagi Hanafiyah dan para pengikutnya hukumnya haram. Hukumnya haram. Memang kedua kelompok pendapat ini memiliki dalil. Dalilnya itu setidaknya bisa dikatakan sama ya. Yaitu perkataan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha ketika beliau berkata, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengikuti jenazah, tetapi larangan itu tidak ditekankan atas kami. Nah, ini kemudian menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah diartikan larangan makruh. Tetapi untuk Hanafiyah dan yang lainnya dimaknai haram. Nah, tetapi mari kita lihat. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena tadi disebutkan tidak ditekankan, larangan itu ada tetapi tidak ditekankan. Kata tidak ditekankan itu kalau menurut Ibnu Hajar dimaknai begini. Larangan tersebut tidak dipertegas sebagaimana larangan-larangan lainnya. Gitu. Maka Ibnu Hajar lebih condong memaknainya larangan yang bersifat makruh, bukan haram. Nah, begitu. Nah, ini juga sama dengan sikap Al-Qurtubi. Al-Qurtubi juga mendukung pendapat daripada Ibnu Hajar itu. Jadi Ibnu Hajar sama pendapatnya dengan Imam Al-Qurtubi. Nah, itu juga mendapat dukungan kembali dari pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi secara tegas mengatakan kaum wanita dimakruhkan mengikuti jenazah, namun tidak sampai diharamkan. Nah, wallahu a'lam. Namun demikian mayoritas ulama lebih memilih kepada pendapat makruh, dimakruhkan saja. Nah, gitu. Namun hemat kami sahabat sekalian, walaupun toh hukumnya tidak sampai haram, tetapi bukan berarti larangan itu dianggap ringan ya. Seorang muslim diajarkan untuk menghormati setiap larangan Rasulullah sesuai kadar yang ditetapkan oleh syariat. Ya, apa yang haram tentu wajib dijauhi, dan apa yang dianggap makruh selayaknya ditinggalkan.
demi mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, jauhi saja. Oleh karena itu, sikap yang lebih hati-hati dalam masalah ini adalah mengikuti bimbingan para ulama, yaitu seyogyanya yang mengikuti, yang dianjurkan mengikuti, mengiringi jenazah hingga ke pemakaman adalah kaum laki-laki saja. Untuk yang wanita tidak usah. Nah, sahabat sekalian, dari hukum sekarang kita pindah ke adab. Tentu ada adab-adab yang harus dijunjung tinggi ketika mengikuti jenazah ke pemakaman. Baik, kita lihat ini ada hadis ya yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ar-raqib yasiru khalfal janazah wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha." Nah, ini ada yang menarik. Karena ini mengandung adab mengikuti jenazah. Yang berkendaraan mengikuti di belakang jenazah. Pejalan kaki, nah ini bebas. Boleh di belakang, boleh di depan, samping kanan, samping kiri, boleh. Jadi ini longgar bagi mereka yang berjalan kaki boleh di mana saja. Tetapi untuk yang berkendaraan diberi aturan untuk berada di belakang jenazah. Nah, ini salah satu adabnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada yang menarik. Ketika Imam An-Nawawi itu dalam salah satu kitabnya itu memberikan bimbingan yang sangat menyentuh ya. Beliau menjelaskan bahwa orang yang mengikuti jenazah hendaknya menyibukkan diri berzikir, mengingat kematian, mengingat perjalanan akhirat, memikirkan suatu hari di mana ia akan mengalami perjalanan yang sama. Beliau juga mengingatkan agar kita menghindari percakapan yang tidak bermanfaat. Sebab menurut beliau, prosesi mengantar jenazah itu saat yang sangat tepat untuk bertafakur, berzikir, mengingat akhir kehidupan. Jadi bukan saatnya bercanda, tertawa, berbincang tentang urusan dunia. Enggak. Bahkan beliau menegaskan bahwa petunjuk yang beliau pilih adalah sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf, menjaga ketenangan selama berjalan menuju ke tempat pemakaman. Itu kata beliau. Bahkan tidak mengeraskan bacaan Quran, mengeraskan zikir, tidak mengangkat suara keras dengan hal-hal lain. Justru beliau mengatakan suasana tenang, khusyuk itu harus hadir pada saat itu. Nah, jadi sahabat, ini nasihat beliau ini sangat menarik. Mengikuti jenazah bukan sekadar mengantarkan seseorang ke pemakaman loh. Sesungguhnya kita sedang mengantarkan diri kita untuk belajar. Jenazah yang berada di depan seakan sedang menyampaikan pesan kepada kita tanpa kata-kata. Hari ini aku yang diantar. Besok bisa jadi kamu yang diantar. Kan begitu tak sahabat? Karena itu jangan sia-siakan perjalanan ini dengan percakapan-percakapan tentang dunia. Apalagi canda tawa. Walah macam-macam, jangan. Tenang, khusyuk, zikir, ingat kematian. Itu pesan moral dari proses pengantaran jenazah ke pemakaman itu. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan semua yang sudah kita pelajari di episode kali ini menambah wawasan keimanan dan mempertajam setidaknya keyakinan kita lah untuk tetap
menghidupkan sunnah. Ini adalah salah satu sunnah yang harus dihidupkan. Nah, beberapa hal tadi sudah kita pelajari semua. Dengan demikian, selesailah sudah hadis yang pertama dari Kitabul Jami' Babul Adab ini. 6 hak muslim atas muslim yang lainnya. Dengan ini dinyatakan selesai, sahabat. Dan insya Allah pada episode berikutnya kita akan masuk pada hadis yang kedua. Mudah-mudahan semua yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, diridhoi oleh Allah, menjadi amal soleh kita, dan sekali lagi menambah keilmuan, mempertebal keimanan, dan memperbanyak amal soleh kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akan memperbaiki terus dari waktu ke waktu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين